Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata. Halo kelas remaja dewasa senior, hari ini kita akan belajar tentang ketaatan. Seperti tema triwulan kita ini tentang ketaatan, hari ini kita mengambil judul Bertindak Sesuai Firman Tuhan. Kita akan sama-sama buka dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 8. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 8. Mari yang sudah menemukannya, kita akan membacanya bersama-sama. Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu yang menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ulang tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut pada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkan pada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk padanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita membaca tentang kisah Hizkia, kita akan kita belajar bagaimana seorang Hizkia yang muda, umur 25 tahun waktu dia diangkat menjadi raja, mempunyai terobosan-terobosan yang luar biasa di kerajaan Yehuda saat itu. Kerajaan Yehuda bukan kerajaan yang kecil gitu kan ya. Walaupun itu pecahan dari Israel, tetapi kerajaan Yehuda ini mempunyai peran yang besar waktu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat bagaimana seorang Hizkia yang muda bisa melakukan terobosan-terobosan yang besar. Kalau kita melihat ayat yang kedua, nama ibunya adalah Abi, anak Sakaria. Jadi bagaimana kita tahu sekarang bagaimana seorang Hizkia mempunyai ketaatan firman Tuhan. Itu sumbernya adalah pengajaran dari ibunya. Kita tahu bahwa Ahaz itu raja yang jahat. Raja yang tidak turut taat pada Tuhan. Dia memberontak, dia tidak menyembah Tuhan. Tetapi anehnya seorang Ahaz mempunyai anak yang tunduk taat kepada Tuhan. Saat kita mulai membaca lagi, ternyata ada seorang perempuan, seorang ibu yang berperan dominan pada pendidikan anak-anaknya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya waktu atau anak-anak remaja punya waktu untuk belajar firman Tuhan, harusnya punya ya. Nanti kalau ada, karena ini belajar tentang sejarah itu kita memerlukan waktu yang tidak pendek, kita perlu waktu yang agak longgar gitu. Kalau Bapak Ibu belajar dari kisah raja-raja, setiap raja yang mempunyai seorang ibu yang taat pada perintah Tuhan, dia menjadi raja yang tunduk pada Tuhan. Tetapi kalau ibunya bukan penyembah Tuhan, walaupun bapaknya taat pada Tuhan, ada kan di kisah bapaknya taat pada Tuhan, tunduk pada Tuhan, tetapi dia menikah dengan orang yang tidak taat pada Tuhan, dan anaknya dididik oleh ibu yang tidak taat pada Tuhan, dia menjadi raja yang jahat. Ini yang terjadi pada Hizkia. Dia mempunyai ibu yang taat pada Tuhan, walaupun bapaknya tidak menyembah Tuhan. Dia menjadi raja yang taat. Bahkan di ayat yang kelima berkata, tidak ada lagi raja seperti dia. Tidak ada lagi raja yang tunduk pada Tuhan selain dia. Didikan seorang ibu luar biasa, mempengaruhi iman anak itu, mempengaruhi sikap dan ketaatan pada perintah Tuhan. Ini pelajaran bagi kita, wahai ibu-ibu, wahai kaum wanita, yuk mari belajar firman Tuhan.
Lebih lagi mendidik anakmu bukan hanya dalam bidang-bidang sekuler saja, tetapi bidang rohani pun harus kau tanamkan. Bagaimana mereka belajar firman Tuhan. Bawa dari kecil mereka ke gereja. Di gereja mereka berisik. Mereka di gereja nggak bisa konsentrasi. Mereka di gereja nggak tenang, jadi saya nggak bisa ibadah. Saya juga merasakan hal yang sama. Membawa anak ke gereja. Itu seperti perjuangan setiap hari Minggu. Dari minggu ke minggu saya akhirnya belajar untuk mengatasi anak saya dan mengajari anak saya untuk beribadah. Walaupun secara logika mereka belum paham pastinya, tetapi secara rohani saya tahu firman yang mereka dengar itu tertanam dalam hati, dan kebiasaan yang saya tanamkan dari kecil itu akan menjadi kebiasaan dia dari kecil sampai dia dewasa. Saya tidak punya waktu banyak untuk mendampingi anak saya. Tetapi saat saya menanamkan kebiasaan takut akan Tuhan, Tuhan akan menyertai anak ini sampai dia dewasa. Sampai hari ini, anak saya juga belum tenang di gereja. Tetapi dia tahu kalau hari Minggu dia harus bangun pagi. Setelah ibadah dia harus ke sekolah Minggu. Dia harus memuji Tuhan. Waktu dia melayani dengan teman-temannya, dia akan tahu bagaimana dia harus memuji Tuhan dengan serius. Dia paham benar, saat saya kasih dia persembahan, tidak ada bagian dia, ini buat saya setengah, enggak. Saya ajari dia takut akan Tuhan. Saya ajari dia, walaupun saya juga tahu keterbatasan saya. Anak saya belum sempurna dari itu. Tetapi saya berharap kebiasaan yang saya tanamkan itu berdampak saat dia dewasa. Saat dia di gereja, saya melarang dia pegang handphone. Saat dia mulai bosan, saya kasih kertas, coret-coret. Saya kasih apa, biar dia duduk tenang. Dia nggak jalan-jalan kemana-mana. Dia nggak langsung hampir handphone. Mungkin ada beberapa orang tua mengatakan, biar dia tenang kasih handphone. Tidak, kalau saya tidak mengizinkan anak saya megang handphone waktu ibadah. Kenapa? Dia harus belajar menghargai hadirat Tuhan. Dia harus belajar menghargai apa yang terjadi dalam ruang ibadah tanpa mengalihkan pikirannya dengan game, mengalihkan pikirannya dengan apa? Dengan permainan atau nonton YouTube di gereja. Tidak. Supaya dia tahu bahwa ini ibadah. Dan saya juga menyontohkan, saat saya di gereja saya nggak buka handphone. Saya belajar untuk fokus. Dan ini perjuangan buat kita ya, kaum wanita, bapak ibu juga, suami-suami juga begitu. Menjadi sumber pengajaran, mendidik istri dan anaknya jadi baik. Jadi suami yang cakap dalam firman, bukan hanya cakap dalam pekerjaan saja, tapi cakap dengan firman. Sehingga apa yang kita tanamkan dalam keluarga itu akan meresap di anak-anak dan akan menjadi kelakuan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kita contoh pada Hizkia. Bagaimana dia berani menerobos adat istiadat, menerobos kebiasaan saat itu. Itu tidaklah mudah, tetapi ini yang dia lakukan. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apa yang dia lakukan? Seperti yang tadi kita baca. Mana tadi? Maaf ya. Nah, ayat yang 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Ular tembaga ini sudah zaman Musa, dia berani rubuhkan. Kenapa? Karena orang Israel menyembah patung itu, menyembah tongkat berada ular itu. Bukan menyembah Allahnya, tetapi menyembah tongkat itu dihancurkan. Kira-kira orang-orang sekitarnya tuh pro atau kontra? Pasti banyak yang kontra. Tetapi dia berpegang bahwa ini kebenaran dan harus dilakukan. Saat kita melakukan kebenaran, pasti ada dampaknya pada kita. Ya rasa tidak enak, rasa tidak nyaman, dijauhkan, dikata-katain sok suci, banyak hal. Tetapi saat kita melakukan firman Tuhan, kita akan mendapatkan apa yang baik dari Tuhan. Yang kedua yaitu percaya sepenuhnya pada Allah dan bertindak untuk perubahan. Dan ini yang terjadi perubahan. Bangsanya Yehuda akhirnya menyembah Tuhan. Langkah yang dilakukan itu berdampak pada luar biasa. Dan ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mulai menantang raja-raja besar yang menjajah. Dia mulai melawan
Dan akhirnya selama pemerintahan dia, negaranya berlimpah-limpah, diberkati luar biasa, ada upah yang dia dapat. Saya ingin kesaksian Bapak Ibu Saudara sekalian. Zaman dulu waktu saya belum menikah, saya bekerja di satu tempat les-lesan musik. Saya bekerja di sana, waktu itu masih di gedung yang lama. Waktu di gedung yang lama saya bekerja di sana, satu hari saya menemukan kecurangan yang terjadi di admin satunya lagi. Bukan hanya soal anak-anak bayar SPP saja, tapi beberapa hal juga terjadi kecurangan di sana. Antara takut untuk mengungkapkan, tetapi ada rasa tidak nyaman di hati saya. Karena tuntutan dari bos saya, ownernya itu ada 4. Kenapa ini SPP nggak masuk? Kenapa ini kurang ini? Kenapa kurang ini? Waktu saya menembusi beberapa orang tua, oh saya sudah bayar dengan si mas ini. Dan ini buktinya. Dan waktu saya sudah ngecek, oh belum masuk. Belum ada. Dan beberapa orang, dan akhirnya itu bukan hanya uang yang kecil, uang yang besar. Satu hari saya ngobrol dengan salah satu guru drum. Dan dia adalah anak seorang gembala sidang di Jogja. Saya ngobrol sama dia. Saya punya kasus seperti ini mas. Saya sebenarnya nggak ngomong bahwa itu masalah. Saya harus bagaimana? Saya tahu ada satu kecurangan, tapi saya takut untuk mengungkapkannya. Terus dia berkata begini, kalau kita tahu tapi tidak melakukannya itu dosa. Memang rasanya tidak nyaman, tetapi harus diungkapkan. Akhirnya saya berdoa, bergumul. Satu hari saya saya ngechat ownernya yang satunya, tapi yang satunya lagi melahirkan, tidak bisa diajak ngobrol panjang. Dan akhirnya owner yang satunya datang ke kantor, ke tempat les-lesan itu. Pertama dia ngecek, akhirnya saya bilang, wah ini kayaknya waktunya. Akhirnya saya bilang gini, Mbak, saya mau bicara, tapi tolong jangan marah dulu. Waktu itu suasananya sepi, terus saya menyodorkan beberapa bukti, dan akhirnya dia kaget dan marah. Buktinya mana lagi? Ini. Dan dia bilang, Mbak taunya dari kapan? Saya baru tahu semingguan ini. Dan saya tidak pernah melakukan apapun. Mengambil sepeser pun tidak Mbak, saya bilang. Dan waktu dihitung-hitung, wah itu uang yang besar. Padahal waktu itu tempat les-lesan ini sedang membangun tempat yang baru. Tempat yang baru di tempat yang lebih baik daripada di situ. Akhirnya dia bilang, janjian nanti tanggal sekian, nanti Mbak juga masuk, dia masuk, kita mau ngobrol. Dia nggak tahu kalau sebenarnya owner yang lain mau datang. Waktu mereka datang, yang satunya bilang gini, teman saya ini, kenapa tumben pada kumpul ya? Nggak tahu, aku bilang gitu. Padahal saya tahu. Waktu tahu, saya dipanggil di situ, yang satunya udah marah gitu kan. Kamu ya, saya percaya gini, kaget dia. Loh, kenapa marah? Kenapa begini gitu toh? Akhirnya saya keluarkan, Mbak Yohan keluarkan buktinya. Saya akan keluarkan buktinya, dan dia tidak berkutik. Tetapi puji Tuhannya, bukti yang saya tunjukkan itu tidak menyangkut ke saya. Dan orang yang mengambil uang itu pun mengakuinya bahwa Mbak Yohan tidak terlibat. Dia tidak tahu apa-apa. Saya keluar dari tempat mereka berunding karena banyak anak-anak datang untuk les. Saya akhirnya itu, dan ada rasa tidak enak. Akhirnya waktu mereka masih ngobrol, jam kerja saya udah selesai, saya pamit. Saya pulang, dan sepanjang jalan hati saya bukan lega. Hati saya deg-degan, rasa nggak nyaman, rasa nggak enak, rasa bersalah pun itu campur aduk. Besoknya saya ketemu dia, saya minta maaf. Dan dia memang sedih dengan apa yang terjadi, tetapi dia juga pasrah, dan dia bilang, ya sudah, memang saya yang salah. Satu hari sebelum hal ini terungkap, dia membuat pesta ulang tahun yang besar-besaran di salah satu tempat rumah makan mewah di Klaten. Dan itu dia memakai uang itu, dan memakai uang lomba yang dia buat, lomba musik dan segala macam. Dan itu
merembet, ternyata orang ini memang tidak jujur atas keuangan. Ada beberapa event yang dia pegang pun kasusnya sama seperti ini. Dan waktu itu terungkap, dia diberhentikan, tidak boleh tinggal lagi di situ. Saya akhirnya mengcover semuanya. Dan waktu pindahan ke tempat yang baru, saya juga ikut bongkar-bongkar, alat musik juga diangkat semuanya. Dan itu menjadi proses yang panjang dan melelahkan bagi saya. Akhirnya kita di tempat yang baru dengan murid yang menurun, karena tempatnya bukan di tengah kota lagi tapi agak di pinggiran kota. Tapi bukan di pinggiran kota banget gitu, bukan di pelosok, tapi ya di kota Klaten ya, di tengah kotanya, tetapi agak minggir sedikit gitu. Itu ngaruh. Murid yang dulu banyak puluhan sampai ratusan itu turun hanya sampai 20, dan itu perintisan dari awal. Pelan-pelan promo di mana-mana, bawa brosur kemana-mana segala macam. Dan akhirnya murid itu mulai naik, guru-guru pun berkualitas pun diambil, dan segala macam kami usahakan, dan mulai beranjak lagi. Untuk teman saya yang ini memang dibuatkan satu perjanjian hitam di atas putih, dan dia berjanji akan membayarnya. Saya nggak tahu sudah lunas atau belum sampai hari ini, karena saya tidak mau nanya-nanya. Satu hari waktu itu semua sudah tenang, sudah mulai progresnya udah bagus, tempat les-lesan itu, dan beberapa proyek demi proyek pun saya pegang di situ. Dan akhirnya saya pamitan untuk menikah. Tanpa disangka saya mendapatkan satu hadiah yang luar biasa dari ownernya tempat les ini. Saya diajak ke satu tempat, saya pikirnya pasti mau ngambil barang musik atau gimana sama istrinya yang ownernya. Ayo mbak, ikut saya. Saya pergi ke satu butik. Saya tahu butik itu karena saya tahu karena ownernya ini kan penyanyi gereja, dia sering buat baju seragam dengan teman-temannya. Saya datang ke sana, saya lihat loh, mau ngambil baju ya mbak, saya bilang itu. Dia diem aja. Akhirnya penjahitnya bilang, mana mbak yang mau diukur? Ini yang diukur. Saya yang diukur. Waktu saya diukur, saya diberikan, saya kaget sekali. Baju pengantin saya tuh indah. Bagi saya yang seorang sederhana dikasih baju seperti itu, saya senang sekali. Baju baru, tidak nyewa. Dan baju ini bagus sekali dan saya senang sekali. Dan waktu saya diberikan itu luar biasa. Saya tahu itu bukan baju yang murah. Dan itu penghargaan mereka, rasa terima kasih mereka pada saya. Ada upah yang saya terima dari keberanian saya. Bukan berarti saya mendapat upah karena menjatuhkan orang lain ya. Tidak, tapi saya mulai belajar untuk mengatakan kebenaran dan mendapatkan upahnya. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin saat ini Bapak Ibu juga diletakkan di satu kasus atau suasana atau satu permasalahan yang membuat Bapak Ibu mulai bimbang, mulai galau. Saat saya berkata kebenaran, pasti efeknya jelek pada saya. Tapi saat saya tahu tapi saya tidak mengatakannya, saya takut pada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Hari ini kita belajar untuk taat firman Tuhan. Seperti Hizkia, dia berani melakukan perubahan. Dia tahu dia akan mendapatkan permasalahan dari orang sekelilingnya. Tetapi waktu dia berjalan bersama Tuhan, melakukan kebenaran demi kebenaran, dan dasar langkahnya adalah firman Tuhan, dia mengambil keputusan untuk taat. Dia mendapatkan upah yang besar. Kerajaannya aman. Berkatnya melimpah. Dan dia di Alkitab dicatat menjadi raja satu-satunya yang taat di kerajaan Yehuda. Bapak Ibu saudara sekalian, yuk kita belajar untuk taat firman Tuhan. Dari perkara-perkara yang kecil dulu. Karena bagaimana kita melakukan perkara besar kalau yang kecil-kecil ini kita tidak taat. Perpuluhannya dibayar, memberikan persembahan, membaca firman Tuhan, berdoa setiap hari, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Ini perkara kecil yang kita lakukan sehari-hari akan menjadi pondasi kita. Saat kita menghadapi hal yang besar, kita sudah terbiasa untuk mengandalkan Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu saudara sekalian bisa melakukan firman Tuhan dengan kekuatan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mohon kuatkan kami
Ajari kami taat pada firman-Mu, ajari kami tunduk pada Engkau, ajari kami mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Berkati kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa, haleluya, amin. Sampai bertemu lagi di sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati.